Oke teman-teman, selamat sore ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Eh hari ini IHSG-nya terkoreksi ya teman-teman. Terkena profit taking ya. IHSG-nya terkena profit taking seperti ini ya. Ya memang udah berapa hari ini ya yang naik nggak akan naik terus teman-teman. Walaupun misalkan akan lanjut naik, tapi biasanya tidak terus menerus seperti itu ya. IHSG juga udah ketemu resistan yang ya cukup dekat dengan resistannya, baik sekumpulan resistan maupun resistan all time high-nya, dan juga sektor-sektor yang kemarin ngejos banget juga sudah ketemu resistan. Terutama sektor-sektor energi dan sektor itu memang masih sangat menarik teman-teman. Sektornya masih sangat menarik karena memang kebutuhan energi ini adalah ya sebagian ya semua ini negara butuh energi seperti itu. Ya walaupun ada turun-turunnya dikit, sektor ini masih sangat menarik ya teman-teman. Jadi nggak salah kalau judulnya kali ini adalah adakah peluang dari saham-saham yang terkena profit taking. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk saja ya kondisi dari IHSG. Karena sudah 2 hari kebentuk ini teman-teman, terbentuk swing high, jadi saya langsung ambil saja Fibonacci dari swing low ke swing high. Support Fibo teman-teman untuk IHSG ada di 7122 teman-teman. Kalau support candlenya ada banyak sih di sini, ini adalah di 7164 ya, ada di sekitar 7170-an lah. Kemudian 7145 sampai 50-an seperti itu. Itu adalah candle support. Kalau Fibo supportnya ada di sekitar 7122 ya. Di low hari ini adalah juga merupakan support dari 78 retracement ya. Kalau kita lihat ya koreksinya memang namanya naik terus, indeksnya juga ketemu resistan. Wajar kalau misalkan ada apa istilahnya, sebenarnya berita negatif juga saya lihat nggak ada juga, tapi biasanya kalau tiada lagi katalis positif dan sudah berada di resistan, dan juga kemarin posisi dari IHSG itu kan sudah bentuknya udah shooting star seperti itu, orang-orang juga takut ketinggian, terutama yang pegang barang di atas. Tapi sesuai judul, apakah ada peluang dari saham yang kena profit taking, yaitu orang-orang yang kemarin nggak dapat barang ataupun bagi yang pengen nambah barang. Terutama untuk sektor yang masih sangat ngejos, karena sepertinya pergerakan sektor energi ini masih lama ya teman-teman. Kalau kita lihat suplai dari gas ini juga nggak, suplai dari energi dunia yang agak terganggu seperti gas ini kan juga nggak selesai dalam seminggu 2 minggu seperti itu, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Terus kemudian juga akhir tahun ini memang sektor batubara ini memang masih menjadi primadona dari tahun ke tahun ya. Kemudian ini adalah weekly chart dari IHSG hari Rebo, masih oke sih, masih belum turun di trend line yang saya bikin ini. Jadi secara trend weekly-nya IHSG-nya masih oke ya. Kita lihat dulu untuk mover dari IHSG atau penggerak dari IHSG. Nah, tadi sebenarnya dari pagi itu saya lihat teman-teman yang menahan IHSG itu hanya GoTo ya. Karena GoTo, kemudian Unilever sampai sekarang masih. Kemudian apa ya tadi? Cepin kalau nggak salah, Cepin. Tapi Cepin kan di bawah, ada lagi BCA. Dan sektor-sektor lainnya banyak yang turun. Kalau Bank Mandiri ini kan closingnya di akhir aja. GoTo itu sebenarnya tadi sempat naik teman-teman, sempat ke 294, tapi ini closingnya kembali lagi ya. Seperti itu pergerakan dari saham-saham penggerak bursanya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk world market nih, kondisi
bursa regionalnya lagi pada merah nih secara umum teman-teman. Amerika tadi malam udah buka ya, tapi merah juga. Eropa juga merah, ini Eropa merah bukaan sore ini. Asianya juga merah. Nah, DoFood-nya ini hijau tapi tipis aja. DoFood-nya hijau tapi tipis aja. Sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk ini ya, bursa regional ya. Kita lihat dulu bursa regionalnya. Seperti ini untuk bursa Amerika tadi malam ya. Tadi malam udah masih turun. Nasdaq-nya juga sama. Ini Asianya masih tren turun semuanya teman-teman ya. Ini HSG-nya. IHSG-nya sih oke ya. Kemudian ini Eropa, tapi ini kan dia lagging datanya ya. Jadi kita lihat yang dari ini aja. Eropanya juga ini masih pada merah ya. Jadi bursa regionalnya memang masih tertekan seperti itu ya. Bursa regionalnya masih pada tertekan. Kemudian kita coba tengok harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas tadi udah saya intip sekilas ya. Untuk oilnya masih turun di sekitaran 87 ini. Oilnya masih di sekitar 87. Kemudian natural gasnya dia udah turun ya. Dia udah turun. Tapi natural gas ini kan kemarin kan sempat turun sampai 5. Tapi terus naik lagi. Jadi kita lihat perkembangannya aja lah seperti itu. Untuk harga batu bara dia sempat sampai 457. Terus ini dia sedikit terkoreksi teman-teman ya. Sekarang di 449. CPO-nya masih cenderung turun ya. Kemudian untuk permetalan turun ya ini. Nikelnya sih sedikit rebound ya. Nikelnya sedikit rebound. Emas juga masih cenderung turun ya. Kemudian ini adalah kedelainya masih cenderung turun. Sedangkan untuk jagungnya udah mulai naik ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu berikutnya kondisi dari saham-saham ya. Secara umum hari ini sektor-sektor saham itu teman-teman pada turun semua. Secara umum turun semua. Teman-teman bisa ngelihat nih kondisinya ya. Secara umum pokoknya semua sektor turun. Kecuali satu sektor basic industry. Basic industry ya, basic industry kita lihat. Ya, yang naik basic industry sahamnya apa? Basic industry coba kita lihat ya. Kita urutkan dulu. Nah, di sini basic industry sahamnya adalah ini nggak begitu kenal ya. Ada SBMA teman-teman. SBMA ini yang saya masih kecil ya market cap-nya ya. Secara umum sih nggak ada. Ada ini INKP. Nanti kita cek ya. INKP. Saya tulis dulu ada INKP. INKP kemudian apa ya? Kalau saya sih tadi coba masuk untuk SBMA ya teman-teman. Kemudian kalau sektor industri kita lihat dulu secara pergerakan sektor dulu ya. Ini multipolar aja sekilas saja, tapi saya nggak udah jarang masuk lagi sekarang. Kemudian DBX papan pengembangan kita lihat dulu. Sahamnya BEPS ya BEPS. Saya catat dulu teman-teman. INKP tadi ya. BEPS, oke. Kemudian apa lagi? Habis DBX ada cyclical, sahamnya apa aja yang bergerak ini pada ini cars, coba nanti kita analisa ya. Akses ya, akses, terus kemudian sektor properti ini pada ada yang bergerak apa ini? Terus oke saya skip aja properti, kemudian health-nya care pipa ini biasa sih saya skip aja. Kemudian Q 30 akses di MMX nanti kita coba analisa ya teman-teman. Cepin oke seperti itu. Nah ini adalah untuk sektor-sektor saham. Nanti untuk saham-saham itu nanti akan saya bikin bahasan yang tersendiri aja teman-teman. Sekarang kita akan coba langsung melihat aja saham-saham yang kemarin sudah kita analisa itu. Kita lihat apakah ada peluang ya dari saham-saham yang terkena profit taking tersebut.
Oke, kita lihat dulu dari saham-saham yang harusnya secara pergerakan masih bagus karena trennya juga ini adalah sektor-sektor energi ya. Oke, yang pertama Medco teman-teman ya. Medco itu ini udahlah hari kedua terkena profit taking karena kemarin memang di 1020 itu dia memang ada sinyal nggak bagus ya, shooting star kan kemarin, dan hari ini melanjutkan koreksinya. Untuk Medco itu ada support di 910 teman-teman. Medco ada support di 910 ya. Ada support di 900, sebentar saya pindah catatan dulu. Ada support di 910. Terus di Medco ini kan dari kemarin saya sampaikan memang dia di 990 itu adalah merupakan resistan. Terus kemudian targetnya dia sementara memang di 952 udah kecapai. Hari ini ARB ya wajar karena memang Medco kan naiknya memang luar biasa, boleh dibilang seperti itu. Jadi peluangnya untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan di supportnya. Ini saham secara pergerakan kan dia bagus ya. Ya secara pergerakan kan dia bagus. Jadi kita tinggal nyari di manakah kemungkinan saham ini akan terkoreksi. Jadi perhatikan di 910 itu supportnya yang pertama, baru nanti support kedua itu di 840. Itu untuk Medco ya. Nah, kita lihat juga secara volume hari ini turun dengan volume yang lumayan teman-teman. Volumenya turun kenceng ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Volumenya turun kenceng, jadi ya kita tunggu aja di retracement tadi. Kalau misalkan jebol di bawah 835, peluangnya bisa terbuka lagi sampai 730 teman-teman. Sampai 730 bisa terbuka. Kita lihat dulu untuk kondisi ini buyer sellernya dari Medco. Ini jelas kelihatan memang bahwa merahnya mendominasi, artinya banyak yang buang di bid ya teman-teman. Buang barang atau jual di bid. Kemudian kita lihat dulu untuk Elsa. Elsa juga ikut terkoreksi. Elsa ikut terkoreksi dengan kondisi volume yang nggak begitu besar sih. Tapi nggak ngelewatin kemarin, maksudnya seperti itu. Tapi nyampe di rata-ratanya ya. Terus di manakah kira-kira untuk supportnya dari si Elsa ini? Ntar teman-teman ya. Supportnya dari Elsa itu ada di sini ya. Support Elsa hari ini tembus 327. Oke, saya koreksi dulu. Support Elsa itu tembus di 331. Dia bahkan hampir sampai di supportnya yang kedua. Ini supportnya yang pertama tembus. Support kedua itu Elsa ada di 321 teman-teman ya. 321 itu kalau dia jebol, dia ada target ke 305 ya. Untuk Elsa, kita lihat dulu penurunan dari Elsa ini volumenya bagaimana. Nah, ini volumenya sih nggak begitu besar. Tidak melebihi rata 3 sama 5 hari, teman-teman. 5 sama 20 maksud saya. Jadi turun tapi volumenya nggak sebesar Medco tadi. Kalau Medco ini kan turun volumenya besar. Ya, itu adalah untuk Elsa. Coba kita lihat kondisi dari ini, dari buyer seller dari Elsa. Elsa sama juga, porsi dari yang ngebuang di bid lebih besar ya. Jadi merahnya kan lebih besar tuh. Malah dominan, para sellernya dominan banget teman-teman. Karena 71 dia ngebuang di bid ya. Dominan banget ini yang buang barang di Elsa. Kemudian berikutnya adalah Akra ya. Kita cek dulu untuk pergerakan dari Akra. Akra ini di support juga. Nih, saya betulkan dulu. Ya, Akra itu di support teman-teman. Di sekitar 1195 itu supportnya Akra ya. Kemudian berikutnya ada di 1140 ya, koreksinya dia nggak dari kemarin-kemarin ya, nggak terkoreksi dalam, dia hanya bermain-main di rentang kuning itu teman-teman. Kondisi penurunan atau kondisi harga hari ini untuk Akra
cukup besar sih volumenya, tapi tidak melewatin volume yang kemarin ya. Kemudian kita lihat dulu untuk komposisi buyer sellernya. Di Akra dia masih cukup bagus ya, masih akumulasi. Kemudian buyernya itu masih hajar kanan 54%. Jadi ini cukup oke, dan ya Akra memang nggak terkoreksi dalam sih ya. Memang Akra nggak terkoreksi dalam saat ini. Kemudian perusahaan gas teman-teman, perusahaan gas ya boleh dibilang ya nggak kemana-mana dia. Supportnya dia di 1877, berikutnya supportnya ada di 1805 ya. Itu perusahaan gas. Terus kondisi hari ini dia terkoreksinya kan ya lumayan sih ya, 33. Tapi memang dia rentangnya masih sama, support resist. Volumenya cukup besar, lumayan besar. Kita lihat dulu porsinya buyer seller di Pegas hari ini. Ya, Pegas hari ini banyak yang ngebuang di bid teman-teman ya. 58% orang penjualnya itu menjualnya di bid. Artinya memang lagi distribusi, seperti itu, lagi distribusi, lagi pada take profit. Kemudian saham berikutnya adalah Raja. Nah, Raja teman-teman luar biasa ya, bila boleh dicatat teman-teman, boleh dicatat. Raja ini nggak terkoreksi. Ini kan kaitannya sama gas ya. Jadi ya sementara resistan dia ya ada di 1163. Kenaikan hari ini bagaimana dengan volume Raja? Volumenya juga masih di atas rata-rata. Jadi bagus banget ini Raja ya. Kita lihat dulu pergerakan dari ini. Nah, ini Raja juga mirip Pegas tadi. Jadi masih buyernya masih kuat nih. 60% dominasi dari buyernya masih kuat. 60% itu masih buy at over, atau dia masih hajar kanan ya. Kemudian kita lihat United Tractor teman-teman, terkena koreksi juga. United Tractor terkena koreksi juga. Kalau begini kita coba cari koreksi kecilnya dia di mana, di sini. Di sini teman-teman. Jadi koreksinya dari supportnya dari United Tractor itu ada di 23 retracement di sini. Itu di 34 sekian ya. Di 34.800, kemudian 34.100. Kemudian 34.100. Itu kuncinya di 34.100. Tapi 50 retracementnya itu kisarannya di 33.600 teman-teman. Jadi di sini 33.600. Ya intinya kita lihat dulu besok kondisinya seperti apa untuk United Tractor-nya. Sekarang kita lihat volumenya hari ini nggak begitu gede, volume pergerakannya nggak begitu gede dalam koreksinya. Memang koreksinya masih kecil ya, hitungan masih kecil. Kita lihat dulu komposisi buyer sellernya. Ini sih imbang ya. Masih lebih besar yang hajar kanan teman-teman, masih lebih besar yang beli di over ya. Cukup oke sih, harganya cukup oke, pergerakannya tidak begitu diguyur seperti itu. Kemudian Hexa sama juga, Hexindo terkena koreksi juga, ini saham kemarin ya. Hexindo terkena koreksi juga, koreksinya untuk Hexindo itu volumenya nggak begitu gede. Terus kita lihat komposisi buyer sellernya di Hexa ya teman-teman. Banyak terkena profit taking ya, dominasi merahnya lebih tebal. Kemudian Harum juga ini terkena profit taking juga. Ya memang wajar ya, rata-rata satu saham dalam sektor yang sama terkoreksi. Kita lihat nih koreksinya dari Harum. Harum tuh kemarin ketemu 50 retracement ya, yang kuning ini. Memang di situ areanya koreksi. Kalau kira-kira kalau sekarang Harum nih akan ke berapa supportnya seperti itu ya. Bisa ditarik Fibo-nya teman-teman. Jadi ya menarik sih kalau di 1732 lagi. Yaitu di 50 retracement.
Sementara dia kan koreksinya hanya sampai di 2-3 retracement teman-teman ya. Koreksi hari ini untuk Arum, volumenya bagaimana kita lihat dulu. Ya, volumenya sih masih kecil aja. Volumenya kecil aja koreksi ini. Kita lihat dulu untuk pergerakan buyer sellernya di Arum. Arum dominasi sellernya kuat ya. Yang ngebuang di bid kuat ya. Kuat ini teman-teman, 64% ya. Adaro juga sama terkena koreksi. Dari kemarin terkena koreksi, hari ini terkena koreksi juga, tapi ini melawan ya. Jadi ya memang yang saya bilang tadi, ini sektor-sektor ini memang masih sangat menarik. Jadi apa ya, koreksinya tuh rata-rata kecil seperti itu ya. Ya kalau seperti ini supportnya candlenya 3950, terus kemudian ada di 3827 teman-teman. Baru kemudian di high sebelumnya 3715. Kondisi koreksinya, volumenya juga nggak begitu tinggi, jadi sebenarnya masih cukup oke koreksi-koreksinya. Ketika terkoreksi, volumenya tidak melebihi pas ngebreak kemarin, jadi ya cukup oke aja. Terutama apabila para pembeli ini kemarin average up, artinya harga-harga yang dimiliki mereka ini sebenarnya harga bawah. Kalau rata-rata pegang harga bawah biasanya akan santai, jadi tidak cenderung untuk take profit. Jadi kemungkinan besar yang take profit ya yang harganya ketinggian teman-teman, atau ya mungkin cut loss karena harganya ketinggian, harganya turun seperti itu. Nah sekarang kita lihat komposisinya untuk Adaro ya. Adaro komposisi buyer sellernya, nah ini berapa ini? Berapa? 46% aja yang berani HK teman-teman. Artinya ini masih banyak, masih terkena profit taking juga. 54% tuh pada ngejual di bid ya. Pada ngejual di bid. PTBA juga sama. Ini modelnya kayak dengan Adaro tadi, terkoreksi ringan aja, tapi terus ada rebound ya. Ya ciri khas dari saham-saham yang kuat seperti itu. Volumenya kecil banget, jadi ini oke aja ya teman-teman. Saham-saham seperti ini, saham-saham yang masih bagus, koreksinya kecil aja. PTBA sekarang terkena profit taking juga, jadi dominasi di merahnya masih tinggi ya. Jadi yang ngejual di bid itu ada 67% orang ngejualnya di bid. Kemudian Indo Tambang Raya, teman-teman bisa ngelihat ini barang nggak seperti nggak koreksi. Ini baru muncul doji hari ini. Baru muncul doji hari ini. Ini oke banget nih barang baru muncul doji hari ini. Kemudian koreksi hari ini, pergerakan hari ini volumenya kecil aja sih. Volumenya kecil aja. Kita lihat dulu komposisi buyer sellernya untuk Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya malah masih akumulasi teman-teman. Masih 56%. Jadi memang ini barang nggak terkoreksi, malah diakumulasi. Indika kemarin kan nggak terkoreksi. Hari ini kecil banget koreksinya. Koreksinya kecil banget. Kalau kita ambil dari tren yang paling kecil aja deh. Tren yang paling kecil dari si ini, Indika Energi ya coba ya. Oke, saya ambil dari sini aja. 38 retracementnya di 3031, 50 retracementnya di 2970-an. Ini masih jauh nih, koreksinya masih kecil banget koreksinya. Ya. Kemudian pada kenaikannya ini Indika volumenya bagaimana? Ini volumenya tinggi sih. Cuman ini bentuk candlenya adalah doji. Jadi ya sepertinya orang memang masih memburu ini barang ya. Indika Energi. Cuman kalau saya rasa sih kalau mau ambil ya agak-agak di bawah dikit lah. Ya minimal di 50 retracement menarik di 2970 teman-teman. 2970 menarik ya untuk Indika Energi. Kemudian komposisi buyer sellernya kita cek. Nah ini masih dominan seller di bid ya. Artinya masih dominan yang taking profit 58% ya. 58% ngejualnya langsung ngejual seperti itu. Kemudian Petrosi nggak kemana-mana sih.
nggak kemana-mana dia. Terus kemudian Petrosi volumenya juga kecil ya. Volumenya kecil tapi juga nggak kemana-mana ya. Kita lihat Petrosi ya, Petrosi. Ini buyernya itu hanya 44% yang hajar kanan, dan yang banting kiri atau jual di bid itu ada 56%. Jadi dominasinya masih kuat seller yang mau take profit ya. Kemudian Doit ini udah hari ketiga koreksi. Nah, pasti banyak yang nanya nih, Doit bagaimana nih? Kalau seperti ini langsung aja teman-teman. Dia kan fase-fase naik kemarin. Coba ditarik ini aja, tren aja. Ini sepertinya bentuk dia masih seperti uptrend price channel ya. Bentuk dari Doit ini seperti uptrend price channel. Nah, seperti ini. Di tengah kita tambahin satu. Kira-kira seperti ini. Ini akan menyampai di tengah. Cuman bentuk candlenya hari ini sudah ada perlawanan juga. Kita lihat di sini. Yang menarik kalau kisarannya sampai di sekitar 390. Koreksi dari Doit hari ini, volumenya bagaimana ya? Kita tengok dulu. Volumenya kecil aja teman-teman. Jadi ketika terkoreksi volumenya kecil. Jadi ya masih bagus, masih menarik ya. Nggak ada ketakutan berlebihan seperti itu. Kita lihat dulu untuk kondisi dari pergerakan harga Doit. Namun demikian dari sini berkata bahwa Doit terkena profit taking distribusi 66% itu buangnya di bid. Jadi memang terkena profit taking ya. Masih pada profit taking di Doit. Nah, KKGI ekstrim ya teman-teman. Profit takingnya ekstrim. Oke, kita lihat aja. Dia sampai di 61 retracement, tembus 50, tembus 38. Ini agak ekstrim memang ini. Jadi saya lihat dulu koreksinya seperti ini. Ya memang dia sampai targetnya dia ke 628 teman-teman. 6628. 628 itu adalah target penurunan dia karena dia saat ini closingnya di bawah 38 retracement. Jadi itu ada target dia turun. Terus kemudian penurunan hari ini untuk KKGI volumenya lumayan. Jadi teman-teman hati-hati ya. Hati-hati, volume turunnya besar KKGI. Ya, profit taking jelas nih, redistribusi dia ada 66%, buang di bid ya. Kemudian Saratoga kemarin kan naik, hari ini Doji aja ketemu resistan aja teman-teman. Doji ketemu resistan dia. Ya nggak kemana-mana seperti itu, harganya nggak kemana-mana ya. Kita tengok dulu untuk masih volumenya masih luar biasa, masih gede di atas rata 5-20 ya, di atas rata 5 dan 20. Kita lihat kondisi dari buyer sellernya untuk Saratoga teman-teman. Saratoga buyer sellernya komposisinya 46 berani hajar kanan, berarti masih dominan ngebuang di bid ya, masih dominan yang ngebuang di bid. ABMM juga masih naik ya teman-teman, masih naik. Ini baru Doji muncul hari ini. Oke, ini barang kan sebelumnya pernah tinggi, jadi resistannya memang masih ada. Sekarang coba kira-kira supportnya di mana teman-teman. Supportnya dia gunain candle aja 3585, 3500, kemudian 3360 ya. Kenaikan hari ini atau pergerakan hari ini volumenya gimana? Volumenya ternyata 3 hari ini sudah mulai kecil untuk ABM Investama ya. Kita lihat dulu untuk pergerakan dari ABM Investama di sini, ABMM ya. Dia terkena profit taking ya teman-teman. Dominannya adalah 58% orang menjual di bid. Jadi memang dia sedang terkena profit taking. Kemudian bagaimana kondisi bumi? Bumi terkoreksi, tapi sebenarnya harganya nggak seperti ini, serem ya. Sebenarnya kemarin kan sampai 220 kalau nggak salah ya. Kan ini kemarin karena dia opennya di atas,
terus turun. Jadi sebenarnya kalau kalau kita lihat kemarin kan bumi ini kan hanya di 22 berapa ya? Kita lihat daily-nya kemarin tuh di 216 ya. Volumenya cukup besar ya, kemarin di 216. Sebenarnya koreksi dia kalau kita lihat dari real ininya, jumlah transaksinya, karena yang di sini nih yang dan di sini ini kecil banget, kecil dibanding yang enggak. Jadi 216 kan di sini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya koreksinya masih kecil, cuman ini karena memang trendingnya kuat jadi sepertinya ini ya. Terus juga saat ini pergerakannya dia walaupun weight overnya tebel tapi sekali makan juga besar sekali teman-teman untuk bumi ini. Supportnya bisa kita gunain di sini teman-teman, ada di area kuning 190 itu support ya. Itu aja saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan bumi ini ya. Terus kemudian kita tengok dulu ya untuk buyer seller di bumi seperti apa. Bumi ini dominasi masih para seller ya, sellernya masih mendominasi di bid, yaitu 61% itu orang ngejualnya di bid. Kemudian energi Mega Persada ini malah naik hari ini. Ya, energi Mega Persada malah naik. Oke, dia resistannya dia itu di 298 teman-teman, berikutnya di 307. Energi Mega Persada kemarin sebenarnya saya sempat punya banyak, tapi udah nggak punya lagi sekarang. Kenaikan dari energi Mega Persada ini bagaimana? Ya, luar biasa, volumenya masih di atas rata-rata kenaikan ini. Kita lihat dulu untuk pergerakan dari si buyer sellernya dari energi Mega Persada. Oke, buyer sellernya imbang teman-teman ya, 50% beli di offer, 50% jualnya di bid. Ya, imbang lah seperti itu. Kemudian saham berikutnya adalah BRMS, masih terkena take profit ya. BRMS masih terkena take profit, kondisi pergerakannya volumenya kecil banget ya. Volume pergerakannya kecil banget. Kemudian kalau di sini BRMS, nah, BRMS kondisinya BRMS. Ya, yang take profit masih kuat ya, 60% menjual di bid. 60% ngejual di bid. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya BP. BP terkena koreksi. BP terkena koreksi besar, banyak maksud saya. Volumenya juga lumayan kenceng koreksinya ya. Volume kenceng, volume turun kenceng. Kemudian di sini kita lihat dulu untuk pergerakan dari saham BP ini, komposisi buyer sellernya. Sekarang 50-50 ya. 50 buy at offer, 50 sell at bid. Kemudian berikutnya adalah Dewa. Dewa sebenarnya kemarin udah terkoreksi, hari ini sempat naik tapi terkoreksi juga. Ini bolehlah saya tarik ini aja. Supportnya dia ada di 85 teman-teman. Kemudian di 78. Kondisi penurunan hari ini volumenya sih tidak melewati rata-rata kemarin. Volumenya tidak melewati rata-rata kemarin. Sekarang kita lihat komposisi buyer sellernya. Dominasi buyernya kecil, jadi lebih kuat sellernya yang ngebuang di bid. 65% orang take profit ngebuang di bid ya. Kemudian kita lihat Toba koreksi. Oke, kita lihat sekilas. Koreksinya ya kembali ke support lagi. Ini memang dia ketemu resistan sih. Kotak kuning itu adalah di bawah adalah supportnya, di atas adalah resistannya ya. Supportnya 845 teman-teman. Kondisi volumenya bagaimana? Volumenya juga lumayan besar ya. Volumenya juga lumayan besar. Kemudian kita tengok di sini untuk Toba. Juga dominasinya masih kuat sekali para sellernya karena merahnya lebih tebal jauh distribusi ini. 70% take profit.
Kemudian saham-saham banking gimana teman-teman? Banking nanti saya satuin aja ininya. Jadi banking teman-teman ini BNI juga sama pada terkena take profit semuanya ya. BNI pada terkena take profit semuanya, ini kembali ke 50 retracement-nya. Jadi perhatikan aja dulu, ini terkena koreksi seperti itu. Koreksi hari ini kencang atau enggak? Lihat volumenya aja. Volumenya sih enggak ngelewatin rata ya. Jadi harga turun, volumenya juga enggak kencang, biasa aja. Bank Mandiri masih terjaga. Berikutnya Bank Mandiri teman-teman yang masih terjaga secara pergerakan harga. Support dari Bank Mandiri itu ada di 8.660. Kondisi BMRI yang masih terjaga ini volumenya juga masih lumayan, masih kenceng. Nah, BRI ini udah 2 hari terkoreksi ya. BRI udah 2 hari terkoreksi. Saham terkait perbankan memang kita harus cukup hati-hati teman-teman. Kenapa? Ini sampai akhir tahun pun kondisi kaitannya dengan inflasi kita juga masih harus melihat, karena kenaikan BBM yang baru saja ini kan juga tentu bisa memicu ada inflasi ya yang naik. Jadi kita mesti lihat. Nah, ini juga tembus 38. Jadi untuk saya ambil dari tren sini aja ya. Artinya BRI ini teman-teman, ini ada potensial ke 4.400 di sini. BRI 4.400, koreksinya kali ini bagaimana? Nah, ini dalam ya. Jadi hati-hati untuk BRI, koreksinya dia dalam. Nanti akan saya bahas untuk buyer sellernya ya. BBCA masih lanjut. BBCA memang ya biasa, pergerakannya agak berbeda dengan saham perbankan yang lainnya. Kita lihat dulu untuk pergerakan volume dari BCA, volumenya juga luar biasa sih naiknya. BTN sama, terkoreksi masuk lagi ke dalam istilahnya kandangnya. BBTN tuh dari kemarin-kemarin cukup nurut dia, ketika sampai di trend line itu nggak kuat, balik lagi ya. Balik lagi, koreksinya ya perhatikan supportnya aja di 1506 teman-teman. Berikutnya untuk koreksinya ini volumenya juga cukup besar. BNGA sama juga terkoreksi, tapi dia ada di kisaran supportnya 1125, support berikutnya 1100 ya. Bank Danamon masih kecil aja koreksinya, supportnya dia di 27, tapi ini saya rasa saya ganti aja. Supportnya dia ada di 2730, 2690. Kemudian Arto teman-teman, Arto breakdown support ya, support berikutnya 74. Ya, bagaimanapun kondisi, bagaimanapun kalau marketnya lagi nggak bagus biasanya akan kepengaruh juga ya. Sebenarnya kemarin kan ini ya pada cukup terjaga untuk Arto itu, tapi ini kita lihat volumenya sampai di rata pergerakan harganya. Kemudian saya cek dulu khusus untuk Arto ini buyer sellernya komposisinya bagaimana ini. Komposisi dari buyer sellernya ini. Arto. Jelas ini pada buang di bid teman-teman. 68% pada buang di bid. Sekarang saya lihat komposisi untuk banking ini jelas, BNI juga pada buang di bid, ini jelas nih. 69% pada take profit untuk BNI. Sekarang BBCA ya. BBCA imbang ya, buyer sellernya imbang. Kemudian BMRI buyer sellernya masih dominan, sellernya 55. BBRI 56 seller, dominasi sellernya masih 56%. BNGA jauh ini, banyak terkena take profit ini, 78% pada buang di bid ya. Kemudian Bank Danamon juga sama, ini rata-rata perbankan pada sell at bid ya teman-teman. Kemudian kalau apa lagi, Arto sudah tadi ya, Arto sudah.
Kemudian kita tengok lagi saham-saham yang lain. Kemarin ini saya bahas kemarin ya. AGII terkoreksi lagi ya. AGII terkoreksi lagi. Koreksinya dari AGI ini gimana nih? Koreksinya dari AGI ya volumenya cukup besar juga teman-teman. Volume koreksinya cukup besar juga. Nah untuk ASA sama juga. Intinya memang saat ini banyak yang terkoreksi juga ya. Saham-saham banyak yang terkoreksi. Koreksinya volumenya ini juga sampai rata teman-teman. Volumenya juga sampai rata. LSIP ini koreksi lagi. Ini koreksinya sampai support ya. SGRO naik sedikit sih. Naik sedikit ya. ISNG terkoreksi lagi sampai dasar. Ini saya satukan ya, ESA masih terkoreksi juga, ini rata-rata seperti itu. Kemudian IMAS juga sama masih terkoreksi. Kemudian kita lihat dulu untuk Antam teman-teman. Harga metal juga masih belum pada beranjak naik teman-teman. Ini untuk Antam, dia ini kan targetnya masih kembali ke 61 teman-teman, 1800-an. Ya karena dia tidak kuat di 38 retracement. Jadi ini sementara saya hapus nih. Tapi kenaikan Antam kemarin ini juga udah di 38 ya. Jadi memang dekat resistan seperti itu. Nah, kita lihat dia. Supportnya dia itu ada di 1890, tapi targetnya dia ada di 1814. Targetnya dari Antam penurunannya. Ya, kondisi penurunan dari Antam hari ini bagaimana volumenya? Volumenya cukup besar ya. Belum, sorry. Volumenya masih di bawah ratanya. Nanti akan saya satukan untuk ini ya, komposisi buyer seller untuk Antam, Incotins-nya, atau langsung aja deh. Komposisi buyer seller dari Antam sekarang. Posisi Antam. Antam cukup dalam take profitnya ya. Cukup dalam take profitnya. Banyak yang buang di bid ya. Kemudian teman-teman berikutnya adalah Inco. Inco itu sebenarnya tadi naik. Tapi ini sama, keikut koreksi juga Inco. Nah, kita lihat nih. Inco itu naik sampai 38 retracement-nya dia lebih hampir sampai 50. Hampir sampai 6450. Jadi terkoreksi ya, sementara dia supportnya di 6072 teman-teman. 6072. Koreksi dari Inco bagaimana nih? Volumenya cukup lumayan ya, Tapi kita bisa ngelihat dulu dari kondisi di sini. Di buyer sellernya di sini untuk Inco. Nah ini untuk Inco dominasi sellernya kuat ya 56%, tapi average-nya adalah di 62. Jadi average-nya masih tinggi, masih di 62. Sedangkan harganya ketarik ke bawah. Berarti memang di closing banyak yang pada buang barang teman-teman. Kemudian Tins ya. Tins naiknya juga lumayan hari ini sebenarnya. Tapi terkoreksi lagi. Dia kisarannya ada di support nih, 1510-an, 1505-an ini ada di support. Ini masih bagus sebenarnya pergerakannya dari kemarin kenaikannya itu. Tapi volumenya kenceng loh ya teman-teman, jadi harus hati-hati juga. Asingnya saya lupa cek ya, asingnya dalam sih. Asingnya pada dalam ini. Kemudian kondisi buyer sellernya bagaimana nih untuk Tins. Nah ini dominasinya kuat ya, buyernya kalah. Sellernya 56%, buang di bid. Kemudian MDKA sama juga ikut terkoreksi juga ya. MDKA ikut terkoreksi juga ini. Nah ini MDKA ikut terkoreksi juga. Coba dia ada di 3930 teman-teman. 3930 MDKA. Kondisi ininya gimana?
Volumenya ya sentuh di rata 5 hari. Volume rata 5 hari ya. Kemudian komposisi buyer sellernya, coba kita tengok ya komposisi buyer sellernya dari si ini MDKA. Dominasinya masih kuat ya, masih 59% didominasi oleh buyer, oleh seller. Baik teman-teman, ini video ya membahas tentang peluang dari saham-saham yang hari ini kena take profit. Sahamnya apa aja? Sahamnya adalah yang kemarin saya bahas ya, yaitu ya ini yang saya bahas di layar ini. Silakan teman-teman lihat di timestamp aja, udah saya bahas kalau misalkan teman-teman masih pegang ini barang. Demikian aja dari saya, nanti saya masih akan bikin video lagi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.